Mbak, Dalam mas. nyalakan lampunya dong. J. Puisi oleh Tania Rahayu. Perbincangan inti. Apa yang kau bicarakan tadi, sejujurnya tak begitu aku mengerti. Karena tidak ada suara ramai yang seksama ku dengar, selain hatiku melihat wajah hatimu bersinar. Bagiku bagian paling menyenangkan dari berbincang denganmu bukan apa-apa yang sedang kau bicarakan, tapi dirimu, semesta yang cantik tak berkesudahan. Pindo samudra pasangkan tanpa wanganan tresno kuming siramu sayang cahyane bulan kang sumunar abyornya tawang yakti sliramu kang dadi lamun. Masya Allah. Oke, selamat datang teman-teman di Me Time, Menyala Time. Kita berjumpa lagi dimanapun Anda berada yang berbahagia. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan teman-teman. Saya berasa seumuran, jadi saya ngomongnya apa ya, adik-adik itu aja ya. Adik-adik saya yang kemarin baru dari Padang, dari acara Saiba yang episode sebelumnya sudah kita ngobrol tentang Saiba. Nah, kemarin itu kita berdua bis rombongan dari UIN Saisu berangkat ke Padang untuk melaksanakan perlombaan dan pertunjukan yang ada di sana. Dan luar biasanya kita kemarin itu membawa pulang berapa emas ya? Ada ingat nggak? 7 ya kayaknya. 7 emas kalau nggak salah. dan 1 platinum. Dan di sini ada penerima-penerima emas dan penerima-penerima platinum yang tentunya yang merupakan bagian dari fakultas dakwah yang tiap hari makin menyala. Menyala. Di depan saya sudah ada dua orang yang luar biasa. Di sini ada Mbak Tania dan di sebelahnya ada Mbak siapa? Nabila. Kalau aku manggilnya Yuyun soalnya kalau ke Nabila. Mbak Tania kemarin di Saiba ikut cabang apa? Saya ikut, saya Pak Ako apa dia? Saya ikut musikalisasi puisi bareng Kanabila juga sebenarnya. Jadi satu tim 3 anak, saya baca puisi, Kanabila sinden, sama satu lagi Kak Suci namanya dari FTIK itu menyanyikan lagu puisi, musikalisasi puisinya. Pas di Malam Puncak sih kamu ikut atau enggak? Enggak ya. Berarti yang di Malam Puncak cuma sih Nabila sama grup Kangrongan dan Karawitan. Iya betul. Gimana rasanya tampil di panggung internasional mewakili kampus UIN Saisu Purwokerto? Seneng banget sih ya Pak. Sangat luar biasa Pasti ya lah, kan? pasti seneng lah, seneng banget, seseneng itu. Apalagi pertama kalinya tampil di tempat orang ya, maksudnya bukan di Jawa gitu ya, di luar Jawa, teman-teman dari luar negeri juga ada di situ ngelihat, jadi seru. Iya, dan itu paling heboh banget sih dari Jawa. Ya dari Jawa selalu Heboh. menyala sih. Karena memang dari UIN Saisu itu termasuk kontingen yang paling banyak. Kita berangkat ke sana ada 62 orang. Itu 2 bis berangkat dari Purwokerto menuju Pelabuhan Merak, kemudian kita naik kapal. Terus sampai di sana juga perjalanan darat lagi selama 2 hari kalau nggak salah. Perjalanan darat yang paling luar biasa itu mantap. 3 hari sampai di kampus Imam Bonjol. Dan yang kemarin jadi headline itu Yuyun sebagai sinden yang kemarin banyak disorot di sana. Gimana rasanya tampil di Malam Puncak? Itu hanya orang-orang terpilih yang bisa tampil di panggung itu, disaksikan oleh 5 negara
Gimana rasanya Yun? Sangat luar biasa banget. Apalagi itu apa namanya, sinden sendiri ya, jadi kayak On point banget. spektakuler banget gitu di Imam Bonjol. Kelihatan banget di tengah lagi. Di tengah paling. Dan itu di mana-mana jadi bahan pembicaraan itu. Selepas dari sana juga sampai kampus itu sindennya siapa namanya bla 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 bla. Dan itu di sana pas malam puncak itu berarti semuanya ikut bergoyang ya. Banget sih Kak, Iya. semuanya Kak, aku kan nge-video. Heeh. Itu orang-orang di sana Tahu lagunya semuanya jadi. Bahkan supir-supir bis juga. Iya ya, Iya, ampun, banyak itu banget super ya. duper wow. keren banget sih. Itu luar biasanya keluarga besar dakwah. Dan dakwah juga kemarin menjadi fakultas yang memberangkatkan kontingen paling banyak di antara fakultas yang ada di UIN Saizi Purwokerto. Tepuk tangan dulu buat dakwah. Praktekan, Banyak sama banget sih, praktekan. banyak banget. Paling banyak. Oke, sekarang saya pengen ngobrol dulu sama Tania. Kemarin aku nonton dari awal sampai akhir kamu perform dan nggak tahu kenapa di antara banyaknya penonton di situ dan kayaknya aku duduk di gerombolan cewek-cewek dan hanya aku yang nangis mendengar kamu baca puisi. Masa sih? Kamu bisa sedemikian rupa mengolah emosimu, membacakan puisi dan mengolah ekspresimu sehingga walaupun nggak kedengeran apa yang kamu sampaikan, tapi rasanya sampai ke minimal diriku lah sebagai penikmat. Itu kok bisa begitu? Kamu belajarnya dari mana? Siapa yang ngajarin? Atau ada les privat di luar atau gimana? Yang pertama, kalau boleh cerita, saya itu punya ketertarikan sebenarnya di dunia acting gitu ya. Pengen banget bisa acting. Jadi sejak SMP kali ya, saya sering di kamar ngaca gitu, berekspresi gitu. Kalau marah gimana, kalau nangis gimana, kayak gitu. Memang sudah sering seperti itu. Kemudian kebetulan puisi yang saya bawakan pada saat itu, kalau musikalisasi puisinya itu kan dari Prof. Abdullah PS, sastrawan yang Masya Allah itu tentang Kidung Tengah Malam, itu tentang perempuan. Nah, yang saya bacakan itu puisinya judulnya Daster Ibu Robek Sana Sini. Itu kebetulan memang dari kenyataan gitu. Saya satu ketika saya melihat ibu saya lagi menjahit daster yang sudah robek. Saya bilang sama ibu saya, beli yang baru aja sih Bu, kayak gitu. Tapi ibu nggak, pakai ini aja nggak apa-apa. Nah, itu jadi puisi, dan setiap kali membaca itu dan mendengar lagu yang dibawakan oleh Kak Nabila sama Kak Suci, saya jadi selalu ingat lagi sama ibu sama mama di rumah gitu. Jadi mungkin karena relate dan memang terbiasa. Oh ya, saya juga cengeng banget anaknya gitu. Jadi nangis sebelum masuk ke panggung itu juga udah mingsek gitu. Aduh, udah banyak banget gitu. Berarti aku termasuk cengeng berarti ya? Iya kali ya. Kayaknya deh. Berarti kamu otodidak belajar sendiri atau ikut les di mana gitu, ikut siapa gitu enggak? Otodidak. Otodidak pun sudah bisa bikin aku nangis, apalagi kalau dilatih gitu ya. Oh iya. Luar biasa Iya. memang orang dakwah. Masya Allah. Nah, sekarang Yuyun. Gimana nih? Nabila aja sih ngapa? Enggak, aku sudah Yuyun aja. Selama aku di kampus UIN Purwokerto, kayaknya baru pernah menemui keluarga UIN itu yang punya ketertarikan atau yang masih melestarikan budaya Jawa. Dalam konteks ini adalah sinden. Yap. Why? Kenapa sinden? Kenapa nggak lagu-lagu yang kekinian kayak Bernadia atau siapa gitu kan? Pop gitu ya. Sebenarnya lagu-lagu itu juga senang sih, cuma mungkin feel-nya lebih dapet di lagu Jawa, khususnya di sinden. Kenapa itu Yun? Kayak ngefeel aja, kayak kalau misalkan lagi ngerasain gimana, terus dengerin lagu Jawa, itu kayak ngefeel banget gitu. Atau mungkin ada latar belakang dari kecil sudah dengarkan lagu Jawa terus itu atau gimana? Itu termasuk sih, Bang. Itu termasuk karena latar belakang juga Bapak berkesenian juga. Jadi sinden kayak juga. enggak dong, Bapak bukan sinden dong. Bapak alhamdulillahnya jadi dalang wayang kulit. Pantes aja ya. Jadi dalang dalang, wayang guys. kulit Ternyata gitu. Jadi
dari kecil setiap pagi kalau nggak dinyanyiin lagu Ebit itu loh ya, ya Langgaman, Campur Sari kayak gitu. Tapi suaranya juga bagus ya Pak Kondel. Alhamdulillah. Bagus juga. Gitu. Kalau nyinden Bagus nggak Bang? Kalau nyinden bagus. Aku belum pernah dengar nyanyi yang bukan lagu Jawa atau lagu gitu sinden ya. soalnya belum pernah dengar. Tapi kemarin Masya Allah ya menggemparkan Padang loh. Nah, keren banget. jadi Kayak sorotan Lindung nggak? utama. Menggemparkan kayak Lindung. Melindung, tahu Ya lindung ya ampun. pemirsa? Tapi ngerumatnya susah itu sinden ngerumatnya. Ngerumat apanya? Yang ngerumat sindennya Oh, Nya di nggak ruang ada nggak sebelum manggung gitu harus ritual. enggak, kalau penyanyi itu kan biasanya konsumsi apa kencur atau Oh apa ya, gitu. itu pasti sih Bang. Kalau yang kencur karena emang udah terbiasa ngemilin kencur juga. Cemilan Diajarin sama mama di rumah. Selain buat kayak misalkan lagi sakit tenggorokan, itu juga katanya bisa untuk melegakan suara kayak gitu. Makanya ya? jadi kayak mungkin juga udah ke distract ya, udah ke doktrin otaknya. Jadi kayak kalau mau nyanyi atau apa Harus makan makan dulu. kencur gitu, ngemilin kencur. Berarti memang dari latar belakang keluarga sudah ada darah seni yang khususnya terkait dengan itu tadi bapaknya dalang turun ke anaknya sinden yang juga sempat dalang juga. Iya, Iya. alhamdulillah. Oh, Kak Debel pernah dalang? Iya pernah. Aku pernah dalang juga di sini loh. Di mana? Di UIN, iya. Pas di Natalis apa ya kalau nggak salah. Itu bisa dicek di YouTube ada itu 3 dalang ya. Iya di YouTube 3 dalang UIN Saizu. Ya. Terus kalau di luar Seiba Yuyun tergabung di mana? Atau latihan di mana? Aku tergabung di komunitas Padmanaba, Padmanaba. Persatuan Dalang Muda Sebanyumas Raya. Padmanaba yang diketuai oleh Mas Panji. Itu juga dalang juga. Berarti latihan dalang. Latihan dalang. Kalau nyindennya Nyindennya ada nggak latihan nyinden gitu? enggak. Otodidak. Di UKM. Kalau suara-suara kayak nyanyi biasa, nyanyi Jawa atau sindiran itu ada latihannya juga sama Mbah Sungging ya dari Bobosan. Itu dari Pepadi. Kalau di kampus ikut di Di Karawitan. Karawitan, UKM Karawitan. Emang sepak terjangnya udah ini ya Pak? Iya, kalau Yuyun sekarang lagi naik-naiknya. Naik daun ya, lagi naik daun ini. Nah itu Pucuk gitu ya. hati-hati itu kalau sudah di atas, kalau jatuh sakit itu, makanya perlu. Nah kalau target kedepannya buat kalian berdua, masa teman-teman sudah dapat emas, sudah dapat platinum, teman-teman bolehlah merasa puas, teman-teman boleh merasa senang, tapi kan nextnya apa gitu? Apa nih Siapa Tan? dulu? Kak Debel dulu Ya apa? sebagai seorang seniman, sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia seni kan apa namanya akan sangat sia-sia kalau teman-teman nggak punya karya buat ditinggalkan. Kalau gading meninggal kalau Kalau gajah meninggalkan Gading, gadingnya. kalau macan meninggalkan belang. Kalau senimannya meninggalkan karya. Karya, betul. So what's nextnya apa? Kalau Tani dulu ya Kak ya? Boleh, boleh. Kalau saya pengen banget punya buku kumpulan Kumpulan puisi. puisi. Terus saya pengen juga punya pagelaran, bisa menampilkan pagelaran teater juga. Pengen ikut teater saya sih, pengen biar kemampuan peran acting saya tersalurkan gitu. Karena sejauh ini saya belum ikut UKM apa-apa gitu. Jadi mungkin next saya pengen ikut event-event yang sudah terafiliasi dengan UKM atau lembaga-lembaga tertentu kayak karena bilang kan udah ikut ini gitu. Jadi pengen cari tempat yang nyaman buat berproses lebih panjang lagi. Kalau Yuyun Pengen apa ya? Aku pengen S2 jangan bilang sih, Bang. iya. Tak kira jawabanmu pengen nikah gitu. Enggak dong, belum lah. Belum, calonnya belum ada. Ah, bohong. Calonnya belum ada. Lagi kepengen lanjut S2. Dan berkeinginan untuk menjadi dosen Masya Allah. gitu. Oke. Jadi plannya sekarang mungkin S2 dulu. Gitu. Akademik ya Pak ya. Iya, kan. Kalau terkait kesenianmu, Untuk kesenian nanti sepertinya mengikuti kalau misalnya Mengalir. sudah menjadi dosen, mungkin bisa jadi dosen kesenian Oh iya benar. Iya benar loh. atau bisa melatih di UKM Karawitan. Jadi Nanti pembina gitu seperti ya, itu. Iya keren. oke.
Saya masih terkagum-kagum dengan dua orang ini. Malah Dan dari hostnya saya bingung. masih teringat sampai hostnya betapa terpaku. saya terpaku melihat penampilan dua orang ini di musikalisasi puisi kemarin itu memang sangat luar biasa. Teman-teman bisa ada nggak ya di YouTube ya? Ada. Ada ya. ada. Kayaknya Saiba International di Festival. Saiba International Saiba Festival coba International. dicek Bu aja. ini Muncul Padang. Itu sekilas tentang keluarga Fakultas Dakwah. Sebenarnya banyak sekali kemarin yang mewakili Fakultas Dakwah, hampir kayaknya dari Karawitan itu sebagian besar dari teman-teman dakwah kalau nggak salah itu. Banyak. Nah, ini sebagian kecil kita hadirkan betapa keluarga dakwah itu memiliki embrio, memiliki talent-talent yang sangat luar biasa yang sudah diakui secara internasional, pulang mendapatkan medali emas, mendapatkan platinum, dan tampil di malam puncak disaksikan oleh 5 negara sekaligus. Ada apa aja ya Bang waktu itu ya? Kalau nggak salah Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, satu lagi Kamboja. Nah, kapan lagi teman-teman bisa berkesempatan? Nah, sangat luar biasa dan perlu diapresiasi, dan ayo kita tunjukkan bahwa Fakultas Dakwah itu memang embrionya, gudangnya teman-teman yang punya talent, tidak hanya di bidang akademik tapi juga di bidang non akademik. Malah lebih banyak bakat terpendam di dakwah keren-keren semuanya, Mas Syek. Nah, yang masih memendam bakat, tolong itu dikeluarkan biar terlihat. Jangan dipendam-pendam guys, langsung keluarkan saja. Nah, memendam perasaan kan nggak enak. Aduh. Harus Bisa dikeluarkan. aja di Pak Pondal. Oke, terima kasih Tania, terima kasih Yuyun karena waktu kita terbatas, dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali. Kemarin teman-teman sudah memberikan yang terbaik dengan perjalanan yang sangat melelahkan, tapi teman-teman bisa tampil secara maksimal, mengharumkan nama Fakultas Dakwah dan mengharumkan nama UIN Seisu Purwokerto. Semoga kedepannya teman-teman bisa menghasilkan karya yang lebih baik dan terus berkarya dalam bidangnya masing-masing. Amin. Begitu teman-teman, kita saksikan episode selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye.